Poin ketiga adalah waktu tahu melodi waktu itu ya. Yang ketujuh, dulu tuh anti banget sama teori musik. Udahlah, musik itu nggak usah pakai teori, langsung aja apa yang enak didengar, langsung aja mainkan kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah yang paling parah sebenarnya ini, yaitu di video kali ini aku akan membahas tentang 10 hal yang harusnya aku pahami waktu dulu mulai belajar gitar. Yang pertama adalah bermain dengan metronom. Bermain dengan metronom ini bisa bermain ritme ataupun melodi. Aku merasa dulu tuh nggak pernah belajar dengan metronom atau dengan ketukan yang stabil. Kenapa metronom itu penting? Karena metronom itu menjaga ketukan kita. Misalnya dari 60, 80, 100 bisa kita mainkan. Apalagi berlatih dengan menggunakan metronom itu juga sangat-sangat disarankan, misalnya latihan fingering dan lain sebagainya. Misalnya lagu Tommy Emmanuel yang berjudul Classical Jazz, aku pakai tempo yang lambat di 90 beat per menit. Dan seterusnya. Dulu aku main serabutan gak pakai metronom kayak gini. Yang kedua adalah yang aku harap aku ketahui dulu adalah mengenal fretboard. Ya mungkin dulu karena malas ya. Sebenarnya memahami fretboard itu nggak terlalu sulit ya teman-teman. Misalnya kita waktu menyetem gitar, misalnya dari E, misalnya ini udah di stem ya. Misalnya dia ini udah hijau nih, udah E hijau. Nah kemudian untuk yang ke A kan sebenarnya itu tekan fret 5 di senar 6 atau senar yang di atasnya, kemudian yang di bawahnya juga bisa kita stem gitu ya. Begitu juga dengan senar 5 ke senar 4 itu sama, unison, nadanya sama. Senar 4 dan senar 3 hanya bedanya tuh senar 3 dan senar 2 aja. Beda 4 fret. Senar 2 dan senar 1 kembali lagi beda 5 fret. Nah jadi untuk perbedaan satu senar kayak gini, 6 ke 5, 5 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 2, dan 2 ke 1, sebenarnya bisa ada rumusnya juga berarti dengan cara stem kayak gini kan. Dengan beda 5 fret saya dapat nada yang sama. Nah berarti di sini juga bisa teman-teman. Misalnya di sini E, berarti 5 fret ke bawah, nah itu berarti sama. 5 fret ke bawahnya lagi sama E, ya kan. Dan kemudian ada lagi yang berikutnya, yaitu menggunakan skip satu senar. Nah misalnya senar 6 dengan senar 4 bedanya 2 fret. Makanya power chord kan gini ya. Nada G, kemudian di sini G lagi. Senar 5 dan senar 3 juga gitu. Ini C, beda 2 fret. 1, 2. Nah, yang bedanya itu mungkin di senar 4 dan senar 2. Senar 4 dan senar 2 karena dia kelang juga sama tadi yang ini ya. Nah, karena urutannya beda ya. Karena urutan yang lain itu dia perfect fourth, sementara yang senar 3 dan senar 2 itu dia third atau nada ketiga, G ke B. 5 dan 3 juga bedanya 2 fret. Nah 4 dan 2 bedanya 3 fret. 1, 2, 3 ke sini ya. 3 dan 1 juga gitu, bedanya 4 fret. Seperti gini. Sama. Dan kemudian yang poin ketiga adalah waktu tahu melodi waktu itu ya. Misalnya melodi apa ya? Melodi dulu belajar lagu Semua Tentang Kita yang gini. Nah, seharusnya dulu aku pikir waktu main lagu ini aku juga harus nyanyiin melodinya supaya itu tuh lebih nempel kayak gitu. Ya meskipun suaranya gak bagus, tapi at least menyanyikan melodi itu sangat penting untuk membuat kita tuh
aware dengan nada yang kita mainkan, dan itu juga bisa membuat melodi itu ataupun chord yang kita mainkan itu nempel di kita gitu, membuat ada koneksi antara diri kita dan juga melodi yang kita mainkan. Kemudian hal yang keempat adalah paham tentang chord family. Dulu tuh aku suka kagum ya sama teman-temanku yang bisa pindah-pindah chord tuh dengan mudah. Misalnya lagu main dari C itu kerendahan buat penyanyi, kemudian penyanyi minta naikin dikit dong, dia langsung bisa pindah ke chord D dengan chord-chord yang udah pas kayak gitu. Itu gimana sih triknya gitu? Apa hafalan atau gimana? Nah ternyata itu namanya chord family. Jadi kalau dari tangan nada C, ya chord family-nya adalah C, D minor, E minor, F, G, A minor, dan B diminis. Kembali lagi ke C. Seperti itu. Ini saya sudah pernah bahas sebelumnya. Jadi kalau teman-teman yang pengen tahu chord family, bisa lihat ke video sebelumnya. Yang kemudian hal yang kelima itu adalah selalu cepat-cepat nyari tab dulu. Misalnya ada satu lagu nggak pernah, itu ada satu waktu coba ulik. Nah di zaman sekarang juga gampang ya, tapi itu udah banyak sekali, atau di Ultimate Guitar ataupun di Songster itu udah gampang banget. Bukan hanya melarang untuk melihat tab, tapi kalau bisa mungkin untuk lagu-lagu yang mudah, lagu yang chord progresinya mudah, kita coba dengan pendengaran kita dengar berkali-kali, kira-kira nih kesini chordnya seperti itu, dan itu bisa membuat kita tuh makin lama makin meningkat kayak gitu teman-teman. Misalnya kita mengkulik lagu Topati yang beberapa hari yang lalu dipublish gitu misalnya. Kita dengar aja berulang-ulang sampai kita bisa. Oh, itu D minor ya. Itu A minor ya, tapi kayak ada satu tambahan not. Oh, itu kayaknya A minor 9 deh. Nah, seperti itu. Ini chord apa ya? Oh, ini kayaknya B gitu kan. B, tapi B-nya bukan B mayor, tapi ini kayaknya B diminis. Ini E. Itu bisa melatih pendengaran kita dan juga ada rasa kepuasan waktu kita bisa ngulik tanpa kita harus melihat tab selalu, ya kan teman-teman ya. Kemudian yang keenam adalah paham tentang gauge system. Jadi C, A, G, E, dan D. Ini sebenarnya chord open chord yang sebenarnya jadi sistem yang bisa dipakai juga untuk memahami fretboard. Misalnya C. C itu sebenarnya kalau kita pakai capo ya di sini ya. Kemudian bikin bentuk C lagi di sini. Ini jadi D kan teman-teman. Ya, atau misalnya gauge tadi ya, C, kemudian A. A misalnya kita jari telunjuk kita ini jadiin capo. Kemudian mainkan A juga di sini. Ini jadi B sebenarnya. Naikin lagi jadi C, D, S, dan seterusnya. Kemudian C, A, G. G juga sama. G kalau kita mainkan di sini, tangan kita ini jadi capo. Ini jadi A juga kan. Ya, atau paling gampangnya gini. Senar satu nggak dimainkan. Ini kan juga jadi A dengan bentuk G. Menjadi B. Jadi C. Kemudian dari C, A, G, E. Ya, ini udah jelas ya. Ini E kan. Tambahin satu jari. Jadi F, ini G, ini A. Kemudian D. Dia juga gitu. Dengan naik di sini. Ini juga jadi E, jadi F, ini jadi G, C. Ya, jadi gauge system ini sangat-sangat berguna teman-teman. Berikutnya adalah yang ketujuh, mengerti teori musik. Dulu tuh anti banget sama teori musik. Udahlah, musik itu nggak usah pakai teori, langsung aja apa yang enak didengar, langsung aja mainkan kayak gitu. Sebenarnya ini ada benarnya, ada juga errornya teman-teman. Benarnya memang musik itu untuk dinikmati, bukan hanya untuk dipelajari secara matematis kayak gitu. Tetapi juga musik itu backbone-nya itu adalah teori. Misalnya kunci mayor. Kunci mayor itu terdiri atas 1, 3, 5. Nada pertama, nada ketiga, dan nada kelima dari tangga nada mayor. Nada minor itu, chord minor itu 1, flat 3, dan 5. Nah kalau kita nggak tahu, bagaimana kita bisa memainkan lagu ataupun memahami
sebuah chord progresi ataupun sebuah lagu keseluruhannya seperti itu. Jadi sangat penting memahami teori. Bukan teori yang sampai ngejelimet, tapi at least teori-teori yang basic. Sepertinya chord. Chord itu terdiri dari nada apa saja. Misalnya ada chord extension, misalnya chord C Art 9. Misalnya ini ya. Kalau C biasa kan seperti ini. Saya tambahin nada ke sini. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau diterusin 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini nada ke-9. Berarti ini C 9. C Art 9. Nah, kemudian misalnya C7. C7 itu nada ke-7 diturunin setengah. Itu jadi C dominan 7. Beda dengan mayor 7. Nah, itu C ditambahin nada ke-7. Ya, jadi ada baiknya hal-hal seperti ini, seperti teori-teori dasar, kita juga bisa pahami ya. Nah, yang ke-8 itu adalah kadang-kadang merasa nggak puas dengan apa yang dimiliki. Ya, dulu cuma punya gitar Yamaha C315, kemudian ngelihat orang main pakai misalnya gitar yang lebih bagus. Kok dia mainnya bagus ya? Jangan-jangan karena gitarnya kayak gitu. Ya, padahal bukan karena gitarnya ya, tapi karena pemain yang memegang gitar itu gitu. Ya, kita pun kalau misalnya kita ya berlatih dengan baik atau dengan ya sungguh-sungguh, meskipun gitar kita gitar sayur, at least kita bisa belajar hal-hal yang dasar dengan gitar kita saat ini. Nah, tapi kalau misalnya kita ya serius, kita mau nabung dan kemudian kita mau upgrade gitar kita, ya itu lebih baik lagi. Namun jangan karena gitar kita masih gitar yang gak baik, kemudian kita merasa udahlah aku gak bisa main gitar, seperti itu. Sebenarnya dengan apapun yang kita miliki, kita tuh bisa belajar teman-teman. Jadi gitar kita apapun saat ini, it's okay, kita belajar terus dan gak perlu melihat apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, yang ke-9 adalah gak pernah dulu ngulik lagu anak-anak. Merasa kayaknya lagu anak-anak tuh gampang lah, tapi gak pernah diulik. Nah, misalnya lagu Potong Bebek Angsa, ini aku pernah di video sebelumnya ya. Ya, atau yang sederhana, ya simple aja. Chordnya kemana ya berikutnya? Ini kan juga bisa latihan chord family. Oh, aku mau coba main dari A deh. Habis itu kemana ya? Kalau dari C ke G berarti ini A ke E. Kalau dia C itu di F berarti ini chord family-nya D berarti gitu. Atau lagu misalnya misalnya kayak gitu ya. Nah, lagu anak-anak Indonesia itu terkenal dengan melodinya yang sederhana dan mudah dinyanyikan dan juga mudah dimainkan di alat musik. Jadi itu aset-aset yang sangat berharga teman-teman. Jadi jangan malu ngulik lagu anak-anak, karena di situ tuh kita bisa belajar banyak banget tentang tekstur chord progression dan melodi dan lain sebagainya. Jadi jangan malu untuk ngulik lagu anak-anak ya. Kemudian yang terakhir adalah yang paling parah sebenarnya ini, yaitu jumping dari satu video ke video lain. Apalagi kalau kita sebagai gitaris yang otodidak. Gak bisa dipungkiri ya, kalau musik itu sesuatu yang sangat indah. Namun untuk mempelajarinya kadang-kadang butuh biaya yang lumayan seperti itu. Butuh guru, butuh sekolah musik yang baik seperti itu. Itu
itu memang wajar karena ini adalah sebuah seni dan sebuah seni itu harus memang kita hargai. Namun kalau kita yang mungkin hanya penikmat yang ya hanya ingin bermain gitar di kamar ataupun ya di kos-kosan, ada baiknya juga kita belajar untuk mencatat, teman-teman. Mencatat dalam hal ini adalah mencatat progres kita. Misalnya kita tentuin, misalnya di minggu ini kita mau belajar apa. Misalnya tadi kita mau belajar tentang sistem case study. Oh, case study itu aku baru dengar. Gimana sih maksudnya? Kita catat. Oh, kalau C itu berarti di sini itu nadanya apa saja. Kemudian saya pindah ke fret lain tuh. Oh, dia jadi E, berarti dia nadanya ini. Nah, itu selama 1 minggu itu kita kulik, kita catat progresi kita. Misalnya kita mau belajar chord family dari C. Kalau dari Cis, chord progresinya gimana ya? Nah, misalnya jangan malas mencatat, teman-teman. Nah, dicatat, kemudian dikulik. Misalnya lagu dari 10 poin tadi, kira-kira ada nggak yang mau kamu tambahin? Dan kalaupun kamu ada di salah satu itu, kamu nomor berapa? Oke, selamat berlatih dan sampai jumpa di video berikutnya.